Mas Hanta sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto bahwa pernyataan Pak Presiden ini soal konteks kepemimpinan merespon isu-isu global maupun nasional, atau justru sebaliknya? Ini merupakan pesan dari Pak Jokowi bahwa ia harus berani bersikap berbeda dengan partai pengusung. Saya kira dari level Pak Jokowi sebagai presiden ya, selain sebagai kader PD Perjuangan, tentulah pesan itu jauh lebih penting dan sepertinya yang tersirat maupun yang tersurat dikirim oleh Pak Jokowi adalah pesan soal profil kepemimpinan nasional. Jadi konteksnya adalah seorang presiden, karena dalam hal ini Mas Ganjar kan adalah seorang calon presiden yang sudah resmi dideklarasikan oleh PD Perjuangan. Jadi kalau saya membaca lebih pada pesan besok sekiranya seandainya menjadi presiden atau sekarang konteksnya calon presiden, salah satu faktor penting karakter kepemimpinan seorang calon presiden atau presiden Indonesia ke depan itu harus berani dan bernyali. Jadi konteksnya adalah keberanian dan mengambil keputusan, mengambil kebijakan baik di level domestik nasional maupun di level internasional. Oke, berarti kan ini artinya Mas Hanta juga membantah bahwa ini nggak ada kaitannya dengan pernyataan Pak Presiden bahwa ini harus berani bersikap berbeda dengan partai pengusung. Itu dulu yang harus saya pastikan, Mas Hanta. Iya, kalau tersurat dan tersirat pun tidak bisa kita sampai ke sana ya. Kalau yang saya tangkap pesan itu memang pesan kepemimpinan ya, kepemimpinan nasional. Sebelumnya di forum relawan di Gelora Bung Karno, Pak Jokowi juga menyampaikan hal sama. Salah satu karakter kepemimpinan ke depan itu harus berani. Dan bernyali itu kan mirip ya. Nah, konteksnya saya kira dikirim kepada Mas Ganjar dan semua calon presiden mungkin akan menjadi dianggap penerus Pak Jokowi harus punya keberanian. Dan saya salah satu terlepas dari segala kekurangannya, karena setiap pemimpin punya kekurangan, Pak Jokowi yang sebelumnya menganggap dari sipil dan seterusnya sulit untuk mengambil sikap tegas, tapi realitasnya dari beberapa kebijakannya relatif cukup berani, punya nyali dan seterusnya. Jadi siapapun ya, saya kira kita dalam konteks ini pesan dari Pak Jokowi sebagai presiden adalah punya keberanian bahwa nanti dalam posisinya sebagai presiden, sebagai calon presiden, terutama nanti setelah presiden, ada irisan berkelindan dengan kepentingan partai politik, kepentingan segala macam. Yang penting saya kira seorang presiden itu di luar yang disampaikan Pak Jokowi, itu kan konstitusi yang tertinggi, kepentingan rakyat. Jadi kepentingan rakyat dan konstitusi di atas semuanya. Nah, berani dan bernyali itu konteksnya adalah menegakkan konstitusi dan menjalankan atau memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke, baik. Jadi konteksnya soal kepemimpinan ya. Itu tadi yang ditekankan oleh Mas Hanta. Mas Hanta, tadi ada beberapa nama yang disebutkan oleh Mbak Puan ya dalam Rakernas PDI Perjuangan. Tadi saya sebutkan sekali lagi, misalnya ada Mahfud MD, kemudian Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, Erlangga. Seberapa besar potensi nama-nama yang disebut Mbak Puan ini untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Mas Hanta? Ya, Vita, khusus untuk koalisi PD Perjuangan, menurut saya dia tidak terlalu rumit dibandingkan Prabowo, apalagi Anies Baswedan. Karena Mas Anies maju harus 3 partai bersepakat, Prabowo Subianto minimal 2 partai bersepakat, sementara Ganjar dengan golden ticketnya PD Perjuangan sebenarnya tidak terrumit, kapanpun bisa diumumkan cawapres itu. Karena itu, kalau kita bicara cawapres Ganjar, maka yang paling determinan, yang paling menentukan faktornya adalah faktor PD Perjuangan, khususnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, karena sebagai dalam struktur kekuasaan PD Perjuangan yang paling menentukan ada Ibu Mega. Nah, kalau faktor-faktor itu tidak terlalu determinan dari sisi kepentingan koalisi, maka ada 2 variabel yang ingin saya masuk ke sana sebelum menjawab pertanyaan kita. Satu soal formulasi koalisi, yang kedua ada formula kandidasi. Formulasi koalisi itu apa? PD Perjuangan tentu tidak mau maju sendiri. Karena meskipun cukup, butuh kawan koalisi, paling tidak dari sisi religiusitas. Kelompok partai-partai religius, representasi Islam seperti P3, belakangan PAN, itu pasti akan dibidik dan disasar oleh Perjuangan. Yang kedua, formula koalisinya, dari nama Ganjar dan nasionalis, pasti akan dicari figur-figur yang juga representasi dari religius. Dan kalau kita bicara Ibu Mega, preferensi Ibu Mega itu, Vita, selalu kita lihat dari awal beliau maju bersama Pak Hamzahas dipilih MPR, itu dari kelompok NU, P3. Kemudian Pak Hasyim Muzadi 2004 yang kemudian kalah di putaran kedua ya, itu juga basis NU, Ketua Umum PBNU. Belakangan Pak Jokowi maju dengan Pak JK juga bagian dari NU. Pak Jokowi dan Maruf Amin juga NU. Jadi kalau kembali ke Ibu Mega, provinsi NU-nya saya kira sangat kuat. Ya, artinya Mas Hanta menyampaikan bahwa formasi nasionalis religius ini akan menjadi concern dari PDIP untuk mengumumkan cawapres. Tapi singkat saja Mas Hanta, pertanyaan saya terakhir, karena waktu kita terbatas, mohon maaf. Apakah nanti PDIP juga akan mengumumkan cawapres ini di last minute?
ketika hari H pendaftaran capres-cawapres ke KPU? Karena kita ingat Kalau saya misalnya menduga ya, 2014, itu bisa 2019 tapi saya menduga itu pengumuman mungkin cawapres juga meskipun ketika hari H pendaftaran. meskipun PDIP bisa paling cepat mengumumkan, justru bisa sebaliknya. Bisa jadi Anies yang duluan, padahal logikanya Anies yang paling sulit. Tapi bisa jadi karena untuk mengunci agar segera mereka bisa berkoalisi. Tapi PD Perjuangan bacaan saya bisa sebaliknya. Karena tadi yang saya sebutkan, mungkin dari sisi PD Perjuangan, orang-orang seperti Pak Nazarudin Umar, Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan sebagainya, ini akan menjadi preferensi penting bagi PD Perjuangan. Tapi realitasnya, nama yang disebutkan Mbak Puan oleh Vita tadi, yang basisnya adalah elektabilitas, yang juga menjadi kebutuhan elektoral Ganjar, akan dipertimbangkan, seperti Erick Thohir. Selain di survei poltreking, bahkan indikator menyebutkan Erick Thohir trennya sedang naik, paling atas nomor 1. Yang kedua juga disebutkan Sandiaga Uno, juga punya basis di nama Pak Mahfud MD. Nah, dua atau tiga nama ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan dari sisi elektoral dari PD Perjuangan. Kenapa akhirnya muncul Pak JK? Itu kan juga karena kebutuhan elektoral di tahun 2014 yang lalu. Jadi faktor-faktor semacam ini, Vita, menurut saya akan jadi kalkulasi bagi PD Perjuangan. Apakah butuh Ganjar mereka akan confident betul dengan tokoh senior NU tadi, tapi kalau tidak terlalu percaya nanti ada basis antara Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Kalau basis Jokowi fokusnya ke Erick Thohir, mungkin memperkuat maksimal basis, atau basis di luar Ganjar dan Jokowi, yaitu Sandiaga Uno.